Halo semuanya, terima kasih udah buka video ini. Teman-teman pernah punya gak sih buku yang kayak selalu lo suka, sampai-sampai orang-orang minta rekomendasi dari lo pasti akan menyebutkan novel ini mungkin di top 5-nya. Gue juga ada bukunya, yaitu When a Vase is Lying. Ini juga salah satu list dari buku yang super adiktif buat gue. Kalau mau tahu list lengkap buku adiktif versi gue, bisa lihat di video yang di atas ini. Kalau misalnya teman-teman lagi nyari cerita tentang background tempatnya anak SMA dengan konflik yang kayak cukup menantang tapi nggak terlalu berat juga, pengen bikin kayak kitanya tuh masuk banget ke dalam ceritanya, plus jangan lupa bahwa akan ada kayak misteri dan thriller yang bikin kayak kita tuh penasaran sampai ending. Nah, itu adalah When a Vase is Lying, salah satu jawabannya. Cerita tentang 5 anak SMA yang awalnya mereka tidak begitu saling dekat, terus akhirnya dipertemukan di detention room. Tiba-tiba ketika lagi di detention room, salah satu dari mereka collapse dan akhirnya meninggal. Yang meninggal ini adalah namanya Simon, dan dikenal sama semua orang bahwa dia tuh yang punya kolom gosip yang suka menyebarkan aib atau rahasia-rahasia siswa-siswa di Bayview High School. Tiba-tiba keempatnya menjadi suspek ketika polisi menemukan bahwa di blognya Simon harusnya keesokan harinya itu dia ngupload 4 artikel yang berisi 4 anak sisa yang ada di detention room itu. Jadi polisi beranggapan bahwa jangan-jangan 4 orang itu nggak mau artikelnya naik sampai akhirnya dia ngebunuh Simon. Nah, akhirnya yang tadinya mereka nggak sering deket, mereka sering ketemu di interview. Akhirnya mereka saling berdiskusi terus menemukan gimana caranya membersihkan nama baik mereka. Yang serunya dan simpelnya adalah karena ceritanya tuh nggak kemana-mana. Jadi ceritanya tuh sangat-sangat fokus dan ya udah berporos ke situ aja. Ketika itu semakin membesar ceritanya atau konfliknya tidak melibatkan banyak karakter, sehingga kita tuh mudah juga gitu mencernanya. Dari pertama kali gue baca first chapter itu gue bener-bener langsung penasaran sampai baca yang sampai terakhir, dan baca novel ini bener-bener kayak cepet aja gitu. Udah gitu penulisnya menggunakan karakter-karakter SMA-nya ini yang ya fully kayak stereotype anak-anak SMA yang kita tahu lah di Amerika. Tetapi setiap karakternya dikasih perbedaan-perbedaan sendiri yang ngebuat kita juga kayak semakin berimajinasi dan kayak bisa banget nih kebayangin, oh nih si karakternya ini, karakternya ini. Nah, saking bagus ya, ini di Goodreads juga ratingnya cukup tinggi, sekitar 4 lebih lah. Dan rencananya buku ini juga mau difilmin. Jadi mendingan lu baca dulu bukunya supaya lo bisa membayangkan kira-kira artisnya nanti siapa ya yang akan mewakili setiap karakternya itu. Walaupun ketika plot twist itu tuh bikin kita nggak begitu kaget banget karena mungkin somehow kita udah predik itu sebelumnya. Tapi tetap aja menurut gue secara keseluruhan, secara overall bukunya tuh sangat-sangat mateng dan enak banget untuk dibaca. Enak banget untuk kayak tenggelam gitu loh di dalamnya, kayak Anyway, paling yang agak cukup kayak bikin capek adalah ketika plot twistnya udah ada, terus kayak dari siapa pembunuhnya sampai itu berakhir, itu tuh kayak cukup lumayan panjang aja gitu. Cuman untuk kayak ngupdate, oh akhirnya gimana gitu yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang bener-bener kayak pengen cari bacaan buku yang seru banget untuk summer, untuk libur lebaran, atau bahkan untuk lagi nunggu Corona 19 pandemik ini, silahkan baca buku ini. Ini sepertinya juga kayak masih bestseller di beberapa tempat. Jadi harapannya harusnya masih gampang ditemukan di semua toko buku. Udah gitu aja, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat kasih tahu di bawah kira-kira buku sepanjang masa versi lo apa. Oke, segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu video selanjutnya. Sayonara.